Ini Pak, mengenai regulasi pemerintah Pak, mengenai tembakau ini, menurut Bapak seperti apa ini? Ini sangat merugikan petani, Mas. Merugikan petani karena cukai naik ini otomatis nanti bukan berarti bahwa kami berafiliasi dengan industri. Bagaimanapun juga petani tembakau itu harus bekerja sama dengan industri karena tembakau ini belum bisa dibuat peyek, belum bisa dibuat minyak atau belum bisa dibuat selain untuk rokok. Industri hasil tembakau ini muaranya ke rokok. Ketika cukai naik, taruhlah rokok yang dulunya satu bungkus 15.000, kemudian cukai dinaikkan 2 digit tahun sekarang, roadmap yang tahun 2021 ini kan naiknya sekitar 12%, tahun 2020 23%. Nah ini nanti misalkan dari 15.000 kemudian menjadi 25.000, daya beli masyarakat ini kalau berkurang, otomatis industri membelinya bahan baku pasti akan dengan hitung-hitungan. Arak tak dituku ning regane tak dunke, atau nanti saya akan mengurangi kuota yang dulu yang biasanya saya industri itu membeli sekitar 15.000 ton, karena ada kenaikan cukai ini untuk antisipasi industri ini nanti paling belinya 5.000 ton. Nah yang 10.000 ton ini mau dikemanakan? Dari petani tembakau mau dikemanakan? Nah seyogianya pemerintah itu harus mengkaji ulang. Jadi jangan hanya mendengar dari Jakarta saja, harus turun langsung ke bawah. Kaji ulang, harus dikaji ulang. Bolehlah naik 1 digit misalkan, di angka maksimal 5% atau berapa. Kalau sampai 12%, ini sangat, aduh petani Mas. Yang dampak paling kena itu petani. Jadi sebentar. Ini Pak, bukankah ketika tembakau kan otomatis kalau cukai naik, harga tembakau naik kan Pak? Apa tidak tentu? Mungkin asumsi bisnis seperti itu, asumsi bisnis. Tapi real di lapangan begini. Kalau kita mungkin melihat secara umum, kalau rokok naik, otomatis bahan baku naik. Pembelian bahan baku naik. Kalau dulu grade per total atau per grade itu 20.000, berhubung cukai naik 12%, ini nanti untuk pembelian bahan baku grade awal itu paling tidak 25-30 kan seperti itu. Seperti itu. Tapi real di lapangan tidak. Real di lapangan itu maksudnya begini. Jadi ketika industri menjual rokok, produk rokoknya itu di pasaran, ini daya beli masyarakatnya berkurang. Otomatis buat apa nanti industri untuk menaikkan pembelian bahan baku? Loh, industri hasil industrinya saja penyerapannya berkurang di pasaran. Misalkan saya buat kue aja. Saya buat kue. Kalau kue di pasaran itu dulu saya jual, satu kue ini saya jual 1.000, otomatis saya nanti untuk membeli bahan baku untuk tepungnya mungkin 1 kilo saya tidak nawar. Tapi ketika ini sekarang pangsa pasar ini lesu, kue yang dulu saya jualnya berapa? 1.000, kemudian daya beli masyarakatnya berkurang. Saya dulu jual 1.000, sehari saya bisa menghabiskan 100 kue, 100 biji kue. Ketika saya memproduksi dalam 1 hari ini yang laku hanya sekitar 30 kue, bagaimana saya akan membeli bahan baku dengan harga tinggi? Logis sih Pak. Iya kan? Iya. Karena penyerapan loh, wis nggawe rokok. Aku wis nggawe rokok, wis tak produksi kaya wingi. Akeh-akeh. Wingi aku nggawe 1.000, saiki yang nggawe 1.000. Wingi aku nggawe 1.000, kurun waktu 1 bulan rokok itu habis. Berarti kan saya semangat untuk membeli bahan baku. Ketika cukai naik, saya membuat 1.000 dalam kurun waktu yang sama, itu lakunya kok hanya 30%. Aku nek nggawe rokok kok lakunya 30%. Lagi piye aku kudu tuku bahan baku terus. Apa meneh kok aku kudu tuku bahan baku tinggi. Wong aku tuku bahan baku tembakau, tak diproses menjadi rokok. Ini nanti saya mempekerjakan karyawan. Ada cukai, kemudian ada pajak dan lain sebagainya. Loh, ini kepotong kos produksi wae. Saya kira suaranya ada. Nah, pertanyaannya gini. Kenaikan cukai yang 12% itu apakah cukai itu masuknya kemana? Rokok yang dulu 15.000
kemudian menjadi 25.000 lah taruhlah. Berarti kan naik 10.000. Nah yang 10.000 ini kemana? Kalau yang 10.000 ini masuk ke kas negara, 10.000 ini masuk ke kas negara, berarti kan ini hanya menjadi sebagai objek saja. Industri ini hanya menjadi sebagai objek saja. Aku kudu adol rokok 20.000. Wingi aku adol rokok 15.000. Saiki aku adol rokok kudu 20.000. Sementara karyawanku oke. Ning yo sing 10.000 iki saka ndi? Undakane rokok saka 15.000 tekan 20.000. Iki kan gune nang kas negara. Hanya angka saja. Pak, kalau sementara ini Pak, dari tingkat hulu di petani ini memang sudah merasakan Pak dampak dari regulasi pemerintah itu sudah sangat terasa. Sangat berdampak. Itu yang paling terdampak di sisi apanya Pak? Taruh tahun 2019 itu saya mengatakan sama-sama grade E. Senior yang sudah ke kategori grade E. 2019 itu grade E itu harganya 200.000. 200 itu sampai 250. Di tahun 2020 kemarin, panen raya kemarin, dengan kualitas yang tidak begitu jauh beda, itu grade E itu hanya 70.000. 70% Mas Andro. Ini dampak. Itu penerapan harganya dari mana datanya itu? Penerapan apa? Penerapan harga dari 200 ke 70 itu? Dari grader Mas, dari industri. Dari industri. Jadi industri tidak berani lagi untuk membeli dengan harga yang kayak kemarin. Loh sekarang gini, tembakau serindel itu hanya di zona-zona daerah tertentu. Ada yang kami menamakan segitiga Mas. Ada Lamuk, Legok Sari ini, ada Losari, ada Pilir. Nah dari 3 ini hasil produksinya tembakau serindel ini tidak banyak. Tidak lebih dari sekitar 2.000 ton per tahun. Per musim panen. Nah ini kan harga tembakau serindel ini kan harga yang sangat istimewa. Dengan angka yang sangat fantastis. Karena industri rokok kretek ini harus memakai tembakau serindel untuk cita rasa dan aroma. Cita rasa aroma baik rokok kretek yang notabene adalah rokok campuran tembakau dan rempah-rempah dan cukai dan lain sebagainya. Untuk aroma kekhasan rokok kretek itu harus pakai tembakau serindel. Meskipun hanya 0,0 berapa. Satu batang rokok ini kan analisanya 1 gram tembakau dan rempah-rempah. 1 gram, satu batang rokok ini 1 gram. Nah, serindel ini hanya 0,0 berapa gram. Begitu ya. Ini sudah bisa untuk cita rasa rokok kretek. Ini serindel murni Pak ini. Ini grade-nya grade C. Ada nanti serindel Mas. Di sini gitu. Itu cengkeh. Cengkeh. Nah, itu ketika kemarin mbakku niki. Kalau kali dilendeng iki saged. Nggih. Ampun gede-gede, Pak. Mbakku niki ya apik. Grite padha. Nang ngisor keramenya. Artinya harga tidak merangkak. Kalau dulu sebelum ada regulasi dan sebelum kenaikan cukai ini industri semangat. Bergairah. Terus Pak, itu upaya apa yang dilakukan oleh para petani untuk mengantisipasi hal semacam ini Pak? Ya, petani mendesak kepada pemerintah. Kami lewat Asosiasi Petani Tembakau Indonesia mendesak kepada pemerintah. Kemarin bulan November kami silaturahim ke istana. Tidak lebih dari 100 orang yang tergabung di Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Kami datang ke istana, kemudian di istana kami ditemui oleh Pak Muldoko, Pak Kepala Staf Kepresidenan. Nah, kaitannya kami mendesak supaya pemerintah mengkaji ulang kenaikan cukai ini, karena dampak pertama itu adalah petani secara ekonomi. Kemudian yang kedua, dampak ini nanti menurut saya Mas sangat mengerikan. Kebudayaan akan hilang. Kemarin industri membeli tembakau harga 200.000, 300.000. Ini untuk upacara adat, untuk selamatan, kerukunan dan lain sebagainya yang katanya dengan misalkan ada ritus, hidup ya Pak ya. Ada pentas kesenian dan lain sebagainya. Itu masyarakat enjoy. Kapan ngon dhewe kira pentas kesenian? Masuk mulut
Urunannya piro? Ini dari warga masyarakat. Urunannya piro? 150. Oh ya, sesuai parani ya. Ya. Nah, kalau harga tembakau lesu, bagaimana orang akan berpikir bahwa besok akan mengadakan ritus? Bagaimana orang akan berpikir besok akan mengadakan pentas kesenian? Mereka yang dipikir adalah perut. Nah, menurut saya ketika cukai ini naik, ketika cukai ini naik, Mas, jangan sampai nanti Republik ini adalah kehilangan salah satu budaya. Budaya pertembakuan ini sangat luar biasa, Mas. Sangat luar biasa. Menurut saya ekonomi kerakyatan Pancasila itu ya tembakau. Ada nilai ketuhanan. Masyarakat kami membangun masjid. Teman saudara-saudara kami yang beragama non muslim membuat tempat ibadah juga dari iuran tembakau. Muslim dan non muslim mereka saling bersinergi gotong royong urunan membuat salah satu ibadah. Kemudian dari sisi kemanusiaan, wong-wong bakon ku sing jenenge rasa kamanungsane duwe, Mas. Kamanungsane duwe. Ngon tanggoku iki kene iki misale masa mbakone gek ora pati laku. Tak dolke, tak tulungi. Itu orang-orang bako, Mas. Persatuane wong bako wis ora iso dipungkiri meneh. Masalah persatuan, keguyuban, kerukunan. Kerakyatane, Mas. Kerakyatane iya luar biasa. Wong tembakau itu ora ana kok sumbras-sumbrus teko ujug-ujugane sepihak ora ana. Mesti musyawarah sih. Keadilane. Sing menikmati perputaran uang tembakau tidak hanya dinikmati oleh petani tembakau saja. Wong daerah Kandangan, daerah Kalorang, daerah Nglondong, sing ora nandur tembakau, ya melu menikmati hasil dari uang pertembakauan. Adol kayu, adol tebo, gawe keranjang misalkan. Nah, buruh termasuk buruh. Buruh yang di Legok-Sari ini ada dari Magelang, ada yang dari Banjarnegara. Bahkan tahun 99 itu bapak saya ini, Mas. Bapak saya ini tenaga kerjanya dari Gunung Kidul. 10 orang. Itu mulai musim macul sampai musim ngopeni baku. Sampai dari macul sampai ngopeni baku. Dari macul sampai pokoknya ketiga rendeng. Bahasanya itu ketiga rendeng. Nah, sementara, Mas, di mana? Di petani tembakau. Misalnya nang kota upah buruh itu 50.000. 50.000 itu nanti dipotong apa gitu misalkan. 50.000 mereka tenaga kerja itu maem bawa sendiri, minum bawa sendiri, rokok bawa sendiri. Mereka bekerja di pertembakauan, mereka 50.000 bersih. Sabun, rokok, makan 3 kali. Sak manggone turu ora dipungut biaya kos. Luar biasa. Nah, wis tadi. Terus ini, Pak, harapan Bapak sebagai pelaku pertembakauan. Sebentar, yang kedua, Mas. Belum. Yang kedua, kaitannya dengan kenaikan juga yang ada di mana? Di Republik ini. Yang kedua, seharusnya pemerintah Republik Indonesia ini mengayomi pertembakauan. Baik dari petaninya, nek petani ini subur, industri ini makmur, negara ini yang melu makmur. DPHJAT yang masuk ke Republik ini berapa triliun? Tahun kemarin saja 160 triliun. 2021 roadmap-nya dari Bu Sri Mulyani 220 triliun. Dari tembakau. Dari tembakau. Freeport berapa, Mas? Freeport sing lemah dikeruk terus 50 tahun. Anak putune wong Papua ki engko kira-kira isih umat emas apa ora? Tembakau. Kita menanam tembakau. Tekan anak putu. Kita buat teras iring. Setiap tahun 1 hektar lahan pertanian itu kita kasih pupuk kandang sekitar 12 truk. Pencegahan erosi kami sudah bisa sendiri. Mulai sebelum Republik ini merdeka, kakek moyang kami itu sudah membuat teras iring sapu gunung supaya tanah tidak erosi. Nah, ini yang kedua, impor tembakau dari luar negeri. Ini yang penting. Impor tembakau dari luar negeri ini yang seharusnya pemerintah ini harus membuat kebijakan. Oke lah, petani tembakau Indonesia misalkan kebutuhan industri per tahun itu sekitar 350.000 ton bahan baku tembakau kering. Produksi nasional kita itu sekitar 200.000 ton. Ada beberapa saudara kita di lahan-lahan yang belum produktif itu bisa ditanami tembakau.
Madura ini bisa. Madura sudah Mas. Sudah ya. Sumatera kayak Lampung. Lampung. Lampung itu tahun 2017 itu dibanding ke sini. Lampung itu tanahnya sangat produktif sekali. Sangat produktif sekali. Nah, sekarang Republik ini jangan maulah dikendalikan oleh orang asing. Industri rokok. Zaman Pak Haji Jamhari dulu, sebelum Balti Gampah Niti Sumito, Indonesia kan sudah terkenal membuat kretek. Sehingga Mr. Soekarno sama Nikita Khrushchev itu ngerokok bareng karena cocok-cocokan. Karena rokok kretek. Agus Salim juga begitu. Nah, waktu itu Indonesia itu memproduksi rokok belum dengan tembakau luar negeri, tembakau oriental dari Turki dan lain sebagainya. Nah, mitos-mitos ini harus dipatahkan. Mbah Haji Jamhari itu hanya tembakau dan cengkeh, dilinting kemudian dinamakan menjadi rokok kretek karena kretek-kretek. Filosofi pertama adalah sebagai obat batuk. Jadi campuran tembakau dan rempah itu untuk obat batuk. Obatnya riak saat ini. Betul. Nah, sekarang ini seolah-olah ada tekanan. Siapa saya tidak tahu yang main di situ. Industri rokok harus memproduksi rokok itu harus ada campuran tembakau dari luar negeri. Ada tembakau oriental dari Turki, kemudian ada tembakau Virginia dan lain sebagainya. Kenapa sih harus pakai tembakau luar negeri? Nah, tembakau oriental yang dari Turki, misalkan di Indonesia, kita carilah di Bima NTB, di Lampung, di Sulawesi atau di mana, tanah-tanah yang hampir sama dengan tembakau yang menghasilkan tembakau oriental. Kalau ditanduri. Nah, Indonesia ketika mengimpor tembakau dari luar negeri sekitar 150.000 ton, kemudian yang 150.000 ton itu dihasilkan dari Nusantara ini, apakah cukai ini semlebunan Republik ini malah lebih gede Mas? Ya lebih gede. Kok impor tembakau pajak impor? Impor nggak? Kalau yang impor itu malah kita ono pajaknya mana Mas? Ada sama. Ada. Sama. Oh, lah mbok jangan nganggo dhewe. Tanah-tanah gersang nang Papua, nang Kalimantan, nang Sumatera. Oke tanah-tanah sing sebenarnya belum disentuh oleh masyarakat, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, ketakutan saya, kekhawatiran saya begini. Ketika kemarin saya jual tembakau eceran silinder itu laku 1.500.000. Tahun kemarin, tahun panen 2020 ini saya jual tembakau 450.000. Kemarin. Saya khawatirnya begini. Ketika pemerintah itu tidak jeli dan tidak membuat payung hukum untuk melindungi pertembakauan di Republik ini, nanti 10 tahun, 20 tahun ini hanya menjadi prasasti yang akan didengarkan oleh anak cucu kita. Mbah, biar jane sampeyan ngadol tembakau sak yuta. Lagi tembakau ndi? Ora ono le. Ya saiki iki sing nandur wis wong luar negeri kabeh. Nah, saya ketakutannya begini Mas juga. Jadi ketika mereka mendesak dan mungkin regulasi-regulasi yang titipan dari mereka karena kepentingan, itu nanti mereka akan mengakuisisi industri yang ada di Indonesia ini kemudian akan dikuasai oleh asing. Ketika akan dikuasai oleh asing ya dengan tanda kutip kita akan menjadi buruh di negeri sendiri. Sudah barang tentu, pasti. Piye jajal Mas? Karena saya pernah melihat video ya, tapi itu sekarang sudah tidak ada di YouTube Pak. Itu tentang orang-orang dari luar negeri yang melihat kita itu merokok rokok impor bangga. Jadi rokok-rokok dari luar negeri, dari produksi, kita tidak perlu sebut merek lah. Merek, ya, nah, ini kan dunia Pak, misalnya ini kan di YouTube juga ya. Mereka tertawa. Ini karena Indonesia kan sebenarnya konsumen rokok terbesar di dunia Pak. Pasar perokok paling besar di Indonesia itu di dunia itu adalah Indonesia. Karena Indonesia itu selalu mempunyai generasi baru. Anak-anak usia SMA mereka sudah kuat merokok dan mereka sehat kok. Nah, kajiannya itu kajian dari mana? Jadi merokok yang merusak kesehatan itu mereka merokok apa? Nah, kalau mereka merokok tembakau sintetis kemudian dikasih ekstrak nikotin, ya pantas saja. Otomatis. Ini nek rokok kretek, survei wis nang Lamuk suasana tinggi. Lamuk itu ada 230 KK. 230 KK, setiap KK pasti ada perokoknya. Perokok aktif. Berarti kalau satu rumah itu ada 4 orang, bapak, ibu, anak-anak.
perokok aktifnya 1 orang. Berarti yang 3 ini perokok pasif. Mereka sampai sekarang sehat, Mas. Orang ono kok njur jenenge iya, enggak ya, Pak. Ono kanker dan lain sebagainya. Enggak ada. Nah, yang dikaji itu siapa? Rokok apa dan rokok dari mana? Bener mereka tertawa, Mas. Sekarang ada regulasi lagi, KTR, kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok itu siapa yang pesen? Dan siapa nanti yang akan diuntungkan? Orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu rata-rata lebar sarapan orang rokok itu bulan. Itu kan. Karena ada kawasan tanpa rokok dan di situ sudah diperdakan. Ketika mereka perokok aktif, mereka akan lari ke rokok yang kecil-kecil sak kabel-kabel ini. Karena konsekuensi perda itu nanti siapa yang bertanggung jawab di situ? Satpol PP kan. Ketika mereka di warung terus ngerokok, konang Satpol PP lu zaman melanggar perda lo. Ini kawasan tidak merokok. Nah, mereka akan menuntut-nuntut. Wah, sementing merokok mah gue. Baru itu sementing ngupatan serotan. Nah, rokok-rokok yang diproduksi oleh mereka nun saya dengan tanda kutip 8 sedotan sudah habis. Rokok kita ini paling tidak 10 menit. Iya. Mereka 8 sedotan sudah habis. Nah, itu nanti memang konstruksi untuk disiapkan bagi mereka ketika di KTR. Di KTR, wong lebar mangan sementing ngerokok, betul. Contoh sekarang ayam legor, Mas. Zaman cilik saya jenengan tahun sekitar 80-an 90-an lah. 80 90. Itu orang hajatan rata-rata masih memakai ayam kampung. Ayam kampung. Tapi begitu digelontor ayam legor, pisan pitik legor iki rasane jan koyo kuban ya. Ora ono rasane. Tapi karena itu digelontor terus, lidah kita itu harus adaptasi dengan terbiasa. Harus dibiasakan. Nah, suwe-suwe ketika ada regulasi bahwa kadar tar dan nikotin dan lain sebagainya harus sekian, itu siapa yang membuat aturan itu? Ketika membuat aturan itu, dengan rokoknya kretek seperti ini, saya seperti ini. Nanti ketika ada regulasi, kadar tar dan nikotin di bawah sekian persen, itu nanti lidah saya itu harus saya biasakan dengan itu. Nah, siapa yang diuntungkan? Industri multinasional kan? Industri kapital. Ya, iya. Ngeri. Jadi kami menunggu kebijaksanaan dari pemimpin kami bahwa jangan serta-merta melihat dari sisi. Kalau kita bicara dengan Menteri Kesehatan, kita bahas 1 bulan tidak rampung dan tidak ketemu, Mas. Tidak ketemu. Ya karena itu, Pak, sudut pandangnya kan berbeda. Sudut pandangnya, yang jelas kepentingannya. Kepentingannya yang berbeda. Karena dari sudut pandang itu kemudian dari lahir kepentingan itu. Iya. Apa dari kepentingan lahir sudut pandang ya bisa jadi. Iya. Jadi saya kemarin saya kan di Tembalang sana ada pasar namanya Metesek, Pak. Ini cerita di luar itu. Itu banyak pedagang-pedagang yang perokok aktif. Itu non reaktif. Sementara mereka yang di rapid, mereka yang tidak merokok, semuanya reaktif. Karena kan pasarnya ditutup. Jadi mereka yang sudah sama ngerokok mboten, rokok Pak, ya udah cuma ditembak aja pakai penembak suhu itu. Nah, itu kalau itu nanti Republik ini berpikir dengan objektif, dengan logika. Jangan terbalik seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kalau orang ke puskesmas, ke rumah sakit, saya jenengan ngerokok mboten. Padahal sakit lambungnya. Loro lambungnya sing takoke, jenengan ngerokok mboten. Nah, ini ada apa ini? Ya, itu karena mereka punya kampanye yang secara terus-menerus dan masif tadi. Kampanye masif, kemudian anggaran mereka juga lostrum. Ya, losdol. Pernah dulu di MK. Roadmap untuk kampanye anti rokok di Indonesia yang dibiayai oleh organisasi internasional. Ini bahkan sampai tahun 2015 sudah ada tim schedule-nya dan anggarannya sudah ada. RAP-nya sudah ada. Sampai detik ini. Dan harapan Bapak ini, Pak,
Harapan saya gini. Ini sebagai kunci terakhir ini. Jadi, harapan saya begini. Ya, panjang Pak. Jadi tembakau itu adalah hasil industri yang mungkin sangat cocok di Indonesia yang terdiri dari 2 iklim. Sekarang berpikir saja begini. Orang Eropa itu ketika melihat produk-produk rokok dari Indonesia, itu mereka sangat suka sekali. Dan bahkan kalau tidak ada regulasi internasional yang mengatasnamakan dan di belakangnya ada WHO, bahwa rokok kretek kita, rokok kretek nasional itu menguasai pangsa pasar di Eropa dan di Amerika itu hampir 30%. Rokok kita disukai di sana. Nah, pemerintah itu membuat payung hukum untuk melindungi ini. Jangan dilihat dari segi bahwa rokok merusak kesehatan. Kaji dulu. Banyak orang pintar di Indonesia bahwa kandungan nikotin bahwa rokok dan cengkeh itu, saya pernah baca buku yang judulnya Nikotin War yang ditulis oleh Wanda Linton. Itu ternyata ada 15 kandungan unsur nikotin untuk membantu kesehatan manusia. Orang Amerika Mas yang nulis bukunya itu. Orang Amerika. Dan dibuktikan lagi oleh Profesor Dr. Bambang Sutiman bahwa terapi pengasapan nanodivine itu ternyata bisa efektif. Kenapa ini tidak dikembangkan? Dan kenapa mereka itu tidak dipublikasikan? Dan yang kedua, Republik ini mempunyai patokan sendiri, mempunyai asas sendiri. Jadi jangan sampai nanti mitos-mitos baru yang akan mematahkan dan mementahkan, bahkan memarginalkan tembakau di Indonesia ini, mereka ikuti. Mereka harus mempunyai prinsip, dari legislatif, eksekutif, itu harus mempunyai prinsip bahwa tembakau ini adalah salah satu produk dari Republik Indonesia ini, yang mana bahwa tembakau ini juga bisa menyokong kas negara. Jadi pada prinsipnya pemerintah harus membuat payung hukum melindungi pertembakauan. Pertembakauan itu ada petani tembakau, ada pedagang, ada industri, ada konsumen. Jadi empat-empatnya ini harus ada perlindungan yang perlindungan itu tidak memojokkan salah satu, misalkan memojokkan industri, memojokkan petani tembakau, memojokkan pedagang asongan, memojokkan konsumen. Harus ada perlindungan semua di situ. Nah, misalkan Indonesia anggarannya gede, kaji bener-bener. Jajal dilan tembakau Indonesia, termasuk cengkeh, kemudian dilinting, diproduksi menjadi sebuah rokok. Itu benar-benar dikaji. Ada kandungan apa di nikotin? Nikotin itu ada kandungan emas juga di dalamnya. Nah, kandungan emas itu juga membantu proses kesehatan manusia. Nah, kenapa itu tidak dikaji? Yang mereka gembar-gemborkan bahwa merokok merusak kesehatan. Oh ya, sing dirokok tembakau sintetis kok. Kertas sintetis itu disemprot nganggo ekstrak nikotin. Nah, ekstrak nikotinnya itu dari mana? Bahan kimia. Bahan kimia. Bahan kimia. Pokoknya intinya Indonesia itu jangan kehilangan salah satu budaya. Kita menanam tembakau itu ada kaitannya dengan budaya. Jadi di dalamnya kita berbudidaya, ada budayanya di situ. Dan nilai-nilai budaya di pertembakauan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Desa kami, dusun kami yang terdiri dari 230 kakak setiap tahun mengadakan ritus upacara adat itu. Satu orang iurannya 200.000. Itu dari kesadaran dan dari hasil tembakau. Kemudian kita membuat sekolah dasar negeri yang seharusnya dibangun oleh pemerintah. Itu iuran warga tahun 2000 500 juta. Pure murni dari kesadaran masyarakat. Nah, jangan sampai budaya-budaya kerukunan, gotong royong itu hilang gara-gara tembakau tidak laku. Kalau tembakau tidak laku karena kepentok dengan regulasi itu, maka Indonesia akan kehilangan salah satu budaya yang sangat luar biasa. Oke, jadi teman-teman, itu tadi perbincangan saya yang sangat panjang dengan Pak Sutopo. Jadi beliau sudah berbicara panjang lebar dari awal, dari proses penanaman tembakau, kemudian efeknya secara positif bagi tradisi dan budaya di Kampung Lamu ini, kemudian harapan-harapan beliau terhadap regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah
yang seakan-akan memang memojokkan pertembakauan, juga para pelaku pertembakauan, termasuk di dalamnya ada petani, ada industri, ada pekerja, dan juga ada konsumen tembakau. Dan harapan kita semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa didengar oleh pemerintah. Dan beliau tadi sudah menyampaikan bahwa beliau sudah datang ke istana menemui Menteri Keuangan, menemui staf kepresidenan Bapak Muldoko, dan kita masih menunggu harapan. Kita masih berharap dengan sangat banyak dan berharap panjang bahwa apa yang dicita-citakan oleh Pak Sutopo dan kawan-kawan di Kampung Lamu ini kemudian nanti ya diproses bagaimana mestinya, kemudian nanti diterapkan menjadi sebuah payung hukum yang melindungi semuanya. Karena bagaimanapun tembakau memberikan devisa yang cukup besar bagi negara ini. Berapa persen tadi Pak? 160 triliun. 160 triliun per tahun ya Pak. 2019 ya Pak. Ya, 2021 itu diharapkan 220 triliun. 220 triliun itu bukan duit sedikit. Ya semoga apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita akan sambung lagi di perbincangan lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih teman-teman. Lambaikan tangan Pak. Oke.